Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman rahimakumullah. Musibah dan cobaan itu adalah ketetapan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menangkal atau menghindarinya. Bahkan sekali bernabi pun, musibah dan cobaan malah lebih berat daripada kita yang sekarang hidup di dunia ini. Jika kita ditimpa musibah atau cobaan berupa susah harta, hati yang gelisah sepanjang hidup, tertekan dan ingin rasanya mengakhiri hidup ini lebih cepat, ketahuilah bahwasannya dengan adanya cobaan dan musibah yang menimpa kita, itu adalah tanda-tanda Allah sedang menguji hamba kesayangannya yang beriman. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Sejatinya segala perkara musibah dan cobaan itu semua mempunyai kunci untuk keluar dari masalah tersebut. Setidaknya terdapat 3 kunci untuk membuka pertolongan Allah di saat hidup sedang susah. Di antaranya, yang pertama adalah tidak tergoda meminta pertolongan selain kepada Allah. Seringkali manusia jika ditimpa kesusahan akan meminta pertolongan dan menggantungkan nasibnya kepada sesembahan atau barang yang lain selain Allah. Ini adalah salah besar, karena langkah pertama kita jika ditimpa kesusahan adalah hanya meminta pertolongan kepada Allah semata. Jangan ada yang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, jika Allah menimpakan suatu cobaan atau musibah kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah sendiri. Quran Surat Al-An'am ayat 17. Dalam firman yang lain Allah berkata, yang artinya, dan janganlah kamu berdoa kepada apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Yunus ayat 106. Apakah boleh kita meminta tolong kepada manusia? Tentu boleh jika manusia yang lain dekat dan keberadaannya terjangkau dengan kita dan mereka mampu untuk menolongnya. Selama masih dalam aturan syariat atau dalam aturan kebaikan dan ketakwaan, kita masih bisa meminta pertolongan kepada manusia. Bahkan Allah menyuruh kita untuk tolong menolong sesama manusia. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman, "Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling tolong menolonglah kamu dalam dosa dan pelanggaran." Selanjutnya yang kedua, kunci untuk membuka pertolongan Allah di saat hidup sedang susah adalah dengan saling tolong-menolong sesama muslim dalam kebaikan. Ini masih menyambung dengan kunci yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, "Dan Allah senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya." Hadis riwayat Muslim. Jikalau ada yang berlebih hartanya, sekiranya bisa menolong sesama yang sedang kekurangan harta. Jikalau ada yang sehat,
sudilah kiranya untuk menolong sesama yang sedang sakit. Jikalau ada waktu luang, sudilah kiranya berbagi waktu untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah kalian diberikan pertolongan dan diberikan rizki dari Allah dengan sebab doa dari orang-orang yang lemah di antara kalian?" Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang terakhir, kunci untuk membuka pertolongan Allah di saat hidup sedang susah adalah dengan perilaku sabar dan sholat. Ini adalah senjata pamungkas dan tidak boleh ditinggalkan kaum muslimin dalam menghadapi musibah dan cobaan yang sangat berat. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Orang yang senantiasa menjaga salatnya, kemudian ia bersabar, maka Allah akan menjauhkan hatinya dari perasaan gelisah, depresi, dan gundah gulana. Bahkan ketika kesusahan sudah menghimpit hati dan hidupnya, niscaya pertolongan Allah akan datang. Ikhwatul iman rahimakumullah, setelah menonton video ini, kuatkanlah akidah kita, hanya percaya dengan pertolongan Allah semata. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan lindungan dan pertolongannya kepada kita dan mengumpulkan kita di surga yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.